Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi formulir KIP kuliah untuk calon mahasiswa baru tahun 2025. Jadi, yang pertama kita lakukan itu, sebelum saya lanjut, tolong didengarkan baik-baik. Kami minta tolong sama yang nonton ini nanti, dibuatkan saja klipnya atau ditulis di komentar, nanti kami pin. Untuk di setiap menitnya nanti, misalnya akan dibahas tentang formulir keluarga, pengisian formulir keluarga, biodata diri, aset, dan lain sebagainya, supaya temannya yang malas nonton bisa di skip ke menit berapa bahasnya tentang masalah mereka. Misalnya si A, dia kendala cara mengisi aset, formulir aset untuk KIP kuliah. Jadi nanti di menit kesekian dibahas aset. Jadi ditulis saja di kolom komentar supaya yang malas nonton tinggal di skip ke sana langsung dapat jawaban dari permasalahannya. Biar nggak lama ya. Takutnya video ini bakal lama karena kita akan bahas satu persatu formulir, cara mengisi formulir KIP kuliah ini. Oke, yang pertama yaitu kita buka portal SNPMB ya, Kemendikbud. Di sini kalau belum ada akun berarti klik daftar dan selanjutnya nanti. Tapi pada kesempatan ini kita akan peruntukan video ini untuk mereka yang sudah punya akun SNPMB. Oke, kita klik masuk di pojok kanan atas. Setelah masuk ya, silakan masukkan email yang kalian pakai mendaftar kemarin pada saat pembuatan akun SNPMB dan kata sandi yang kalian gunakan saat itu, yang kalian pakai saat itu. Klik masuk. Setelah masuk, untuk memastikan bahwasanya kita sudah bisa atau sudah bisa lanjutkan pengisian KIP kuliah itu, kita pastikan permanenkan akun SNPMB ini di Verpal. Jadi bukti bahwa akun ini telah dipermanenkan ada di sini ya, unduh bukti permanen. Berarti ini sudah mempermanenkan akun sehingga siswa ini bisa melakukan pendaftaran KIP kuliah atau mengfinalisasi pendaftaran KIP kuliah. Ya, jadi kita masuk ke KIP kuliah. Di sini kita login. Jadi kalau yang belum punya akun KIP kuliah, tampilannya akan seperti ini. Silakan diisi NIK tak atau nomor induk kependudukan tak, terus isi INSN tak, terus kemudian diisi juga nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Ini diminta sama sekolah. Ya, minta sama sekolah tak. Isi email yang dimana kita tahu paspornya, atau kalau perlu yang terkait sama handphone tak, atau perangkat yang kita gunakan mendaftar. Karena setelah kita isi, kita lengkapi semua ini dan kita klik lanjutkan, nanti masuk notifikasi di email tak yang berisi tentang ya kode akses dengan nomor pendaftaran. Nah, bentuknya nanti kalau masuk di email tak tinggal aktivasi. Jadi setelah itu kita klik masuk seperti ini. Kita isi nomor pendaftaran tak sama kode aksesnya. Baru klik masuk. Nah, ini poin penting yang akan kita bahas kali ini. Masuk. Jadi di sini tampilannya kita lihat kelengkapannya itu silang semua. Ya, kecuali aset ini kemarin sudah sempat saya isi sedikit, tapi nanti dilanjutkan lagi atau direvisi. Jadi pada kesempatan ini kelengkapannya itu formulir itu kita akan bahas persatu persatu. Yang pertama tentang formulir biodata dan seterusnya. Jadi di sini video ini diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai kendala dalam pengisian step by step formulir KIP kuliah bagi calon peserta atau bagi calon mahasiswa baru. Nah, jadi untuk biodata ini kita klik perbaharui biodata untuk mengisinya.
Jadi di sini sebelum kita lanjut ya untuk pengisian, kita sinkronisasi ulang Dapodik dulu untuk memastikan data sudah sesuai dengan Dapodik sekolah. Ya, jadi kalau kita sudah sinkron nanti muncul itu sudah sesuai. Terus ya kita lanjut. Di sini kita perhatikan data. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, ya ada yang tidak sesuai bisa diganti. Ya kayak tempat lahir tidak sesuai ya silakan diklik ulang. Tapi harus ingat sesuai dengan data Dapodik atau ijazah tak yang terakhir. Nah, kita isi agama tak ya. Ini kita klik agama apa, kita pilih saja agama apa. Terus alamat tinggal, ini alamat tinggal kita tulis saja jalan, dusun dan sebagainya. Karena di bagian bawah itu ada pengisian kabupaten. Jadi alamat tempat tinggal ini misalnya dusun Biola, desa Kakulasan, kecamatan Tomo, itu saja. Nah, atau ada lorong 2 misalnya, boleh. Terus ada kabupaten atau kota tinggal, isi ki kabupaten, terisi Kabupaten Mamuju. Sulawesi Barat, kode posnya berapa, ini sudah terisi. Terus kita isi nomor telepon tak, mau digandakan di bawah, boleh juga ya, ditulis ulang saja nomor teleponnya. Nah, jadi tidak bisa ki ini perbaharui biodata, kalau tidak isi ki dulu foto pribadi. Jadi ini wajib diisi. Ingat, diisi dengan foto yang sopan, pakaian sopan. Kalau bisa pakaian sekolah saja, latarnya di belakang polos, boleh merah, putih, ya, yang jelas wajahnya terlihat dengan jelas. Ingat, fotonya formatnya JPEG, ya, dan maksimalnya 300 KB. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Nah, setelah itu kita klik perbarui biodata. Nah, setelah kita klik perbarui biodata, nanti tampilannya di sini itu untuk kelengkapan berkas jadi centang hijau, artinya formulir tersebut telah diisi. Nah, kemudian keluarga ya, kita bahas lagi kita bahas lagi sekarang. Kita anggap formulir pengisian biodata sudah jelas. Kita bahas keluarga. Jadi ini bisa diisi ketika kita klik perbarui data keluarga. Jadi ingat perbarui data keluarga. Di bagian sini nomor kartu keluarga masih kosong, kita isi nomor kartu keluarga tak. Nomor kartu keluarga tak itu ada di bagian atasnya kartu keluarga tak. Ambil ki kartu keluarga tak, itu yang paling atas itu nomor kartu keluarga. Silakan diisi saja. Kemudian informasi tentang ayah, lihat namanya ayah tak. Yang tertulis di situ ayah tak statusnya seperti apa? Masih hidup, wafat atau sudah bercerai? Terus status hubungan. Ini status hubungan yang nama tertulis di atas ini ya, itu ayah kandung atau ayah tiri atau wali, silakan dipilih. Terus pendidikan terakhir ayah apa, misalnya dia sekolahnya terakhirnya SMA, tulis SMA. Dia pendidikan terakhirnya SD, ya pilih SD ya. Kalau tidak sekolah ya pilih tidak sekolah. Nah, terus ke pekerjaan ayah, ini pekerjaan ayah yang sekarang ya. Jadi kalau misalnya wirausaha, silakan tulis wirausaha. Misalnya itu wirausaha itu misalnya punya toko, punya butik, punya salon. Nah, ini wirausaha ya. Menjual-jual itu wirausaha, menjual di pasar termasuk. Atau pegawai swasta, misalnya dia kerja di PT A, PT B ya, petani, nelayan dan sebagainya. Kalau tidak ada pekerjaannya orang tua tak yang ada di sini, pilih ki lainnya. Tapi kalau tidak bekerja, pilih ki tidak bekerja. Ingat, isi ki dengan jujur ya, karena ini semua akan mempengaruhi nantinya bagaimana tim KIP kuliah itu memverifikasi layak atau tidaknya kalian menerima KIP tersebut. Nah, setelah itu kita isi detail tentang ayah. Ini detail tentang ayah kita isi atau kita ketik di sini atau kita tulis di sini tentang kondisinya bapak tak ya sekarang. Misalnya bapak tak itu umurnya berapa, pendidikan terakhirnya apa, bagaimana sekarang kondisi kesehatannya, pekerjaannya apa, terus pergi ke kerja naik apa, perginya jam berapa, pulangnya jam berapa. Nah, begitu saja ditulis ya. Detail tentang ayah supaya orang tahu, oh begini ayahnya, begini pekerjaannya, bapaknya begini dan sebagainya. Nah, jadi kemudian di sini informasi jumlah tanggungan orang tua. Jadi kalau 4 orang ki bersaudara dan masih tinggal di rumahnya orang tua dan masih na tanggung ki orang tua tak, masih na jajani ki, berarti masih ditanggung ki.
Kalau 4 Ki bersaudara, tapi yang 2 sudah menikah, dan yang menikah itu sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan sendiri, berarti itu tidak masuk tanggungan orang tua. Jadi kalau misalnya 2 orang sudah kerja, berarti tinggal 2 orang Ki masuk tanggungan. Ya tulis Ki di sini 2 orang, ya. Nah, terus nomor telepon orang tua silakan diisi. Kalau tidak ada nomor teleponnya orang tuanya, HP-nya orang tuanya, walinya atau kakaknya. Nah, selanjutnya kita isi nama ibu ya. Ini ada nama ibu, statusnya pendidikan terakhir ibu sama tadi dengan ayah, ya silakan dipilih. Pekerjaan ibu juga silakan dipilih dan detail ibu sama yang tadi. Detail ibu itu ceritakan tentang kondisinya ibu tak saat ini, mama tak saat ini. Pekerjaannya apa, kesehariannya bikin apa, pendidikan terakhirnya apa, umurnya sekarang berapa, kondisi kesehatannya bagaimana, dia sakit-sakit kah, nah, terus kalau pergi kerja, kerjanya seperti apa, pulangnya jam berapa, ya setelah pulang kerjanya apa, urusin kalian, cuci baju dan sebagainya, tulis saja kondisinya orang tua seperti apa, ya. Misalnya pulang kerja, pergi mencuci lagi di sungai, terus dan sebagainya, ya. Nah, tulis secara singkat dan jelas, tidak usah terlalu panjang. Nah, nomor telepon orang tua, dan sebelum perbaharui data keluarga, itu nanti ya kita isi di sini format foto keluarga. Jadi foto tak sama bapak tak dengan mama tak dengan adik-adik atau kakak-kakak tak, ya, yang masuk tanggungan atau yang ada di rumah saja saat ini. Jadi foto meki upload di sini, ingat formatnya JPEG dan maksimalnya 300 KB. Tidak boleh lebih, boleh kurang, ya. Ingat maksimalnya 300 KB, boleh kurang. Nah, untuk data keluarga saya anggap semua sudah paham. Kalau saya terlalu cepat bicara, tolong diperlambat videonya. Insya Allah jelas Ji. Atau masih ada yang kurang ditanyakan, kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab satu-satu. Oke, untuk formulir pengisian data keluarga saya anggap selesai dan paham. Selanjutnya kita akan bahas bagian yang ketiga. Ingat, nanti kondisinya akan kembali centang ya di sini. Kita bahas tentang formulir ekonomi. Ya, satu-satu ya. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka semua yang punya kendala dalam pengisian formulir biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Jadi kalau kita tahu misalnya biodata keluarga ekonomi, jangan nonton itu, skip, langsung ke rumah. Oke? Ya, untuk formulir ekonomi, kita klik perbarui ekonomi. Yang di sini tuliskan tentang deskripsi keadaan ekonomi Anda. Ya, jadi kita tulis di sini tentang penghasilannya orang tua tak berapa, mama, bapak berapa orang nabiayai, berapa pengeluaran per bulan, untuk biaya makan per minggu berapa uang yang dikeluarkan. Nah, tulis gitu misalnya orang tua gajinya 1 juta, mama tidak bekerja. Untuk makan seminggu perkiraan biaya yang keluar itu sekitar 200.000 untuk beli ikan, sayur dan sebagainya, beras atau beli gas, atau 500.000 atau 500.000 per 2 minggu. Untuk uang jajan kami kadang bawa uang jajan, kadang juga tidak. Silakan ditulis saja karena kondisi ekonomi yang kurang memadai. Bersekolah saja sudah syukur, kan seperti itu. Nah, ya. Jadi penghasilan ayah silakan diisi berapa penghasilannya per bulan. Kalau tidak menentu, cari Ki yang sering masuk, misalnya bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depannya lagi 2 juta, bulan depannya lagi 500.000, bulan depannya lagi 1 juta, bulan depannya lagi 2 juta. Berarti yang sering muncul itu berarti 2 juta ya, silakan tulis mungkin 2 jutaan. Ya. Nah, terus penghasilan ibu sama. Silakan kalau tidak berpenghasilan klik tidak berpenghasilan. Selanjutnya hutang, artinya ada gak hutangnya orang tua tak atau keluarga tak di bank atau di rentenir atau di koperasi, silakan ditulis berapa jumlahnya. Terus bagaimana cara pembayarannya, dicicil hutangnya itu dibayarnya misalnya per bulan berapa, misalnya per bulan 2 juta bayarnya, ya tulis 2 juta. Nah, ya paham ya, untuk piutang ini piutang kita yang pinjamkan orang uang, berapa uang yang kita pinjamkan totalnya ke orang-orang, tulis di situ. Misalnya kita pinjamkan uang ke Anto 5 juta, ke Ece 10 juta. Jadi piutangnya orang sama kita 15 juta totalnya karena 2 orang yang mengutang. Cicilan piutangnya itu artinya
mereka itu bayarnya per bulan sama kita berapa, ya. Misalnya bayarnya per bulan ke kita 1 juta, ya tulisnya 1 juta. Nah, terus tabungan keluarga. Tabungan keluarga ini ya silakan diisi, tanyakan orang tua tak berapa tabungan tak, ya. Ini berupa uang di rekening, jadi silakan berapa tabungannya. Kalau tidak ada ya nggak usah diisi. Nah, sebelum kita perbarui data ekonomi, kita masukkan dokumen pendukung keadaan ekonomi. Di sini yang diupload itu, kalau ada KIP kuliah tak, upload KIP kuliah tak. Ada kartu PKH tak, upload kartu PKH tak. Salah satunya ya. Terus kalau tidak punya KIP itu semua, ya silakan upload surat keterangan miskin dari kantor desa atau dari kantor camat tempat tak tinggal. Bikin ki dulu ke kantor desa ki dulu, ajukan permohonan untuk dibuatkan surat keterangan miskin. Nanti desa itu kasih keluarkan ki surat dan suruh ki ke kantor camat untuk minta tanda tangannya Pak Camat. Ke kantor camat maki minta tanda tangannya, stempel, sudah itu foto, diupload. Itu ji. Kalau untuk PNS orang tuanya, kalau tidak dikasih ki surat keterangan miskin dan sebagainya, upload slip gajinya saja orang tua tak. Ya, slip gajinya berapa diupload misalnya untuk dokumen pendukung. Ya, siapa tahu rezekinya kan bisa lulus juga, ya. Nah, setelah itu kita perbarui data ekonomi. Untuk pengisian formulir ekonomi, saya anggap semua paham, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sematkan di kolom komentar. Kita nanti itu setelah pengisian ekonomi ini, nanti di sini formulirnya akan kelengkapannya akan centang. Oke, sekarang kita isi formulir tentang rumah, ya. Formulir pengisian rumah. Jadi di sini klik perbaharui ekonomi, ya. Ekonomi. Rumah ya. Nah, rumah ya. Nah, di sini kita perbarui data rumah. Di sini rumah, ya. Kepemilikan. Artinya di sini ini rumah yang kita tinggali sama orang tua tak, punya sendiri atau disewa atau menumpang ki. Pilih maki. Nah, kalau misalnya kita tinggal ki sama keluarga tak, orang tua tak di rumahnya, yang ditanyakan rumahnya orang tua tak, rumah tempat tinggal tak, toh bukan tempat tak numpang. Jadi tanya ki, kalau misalnya pilih sendiri, ya milik sendiri ya, pilih ki milik sendiri. Kalau belum ternyata ada rumahnya orang tua tak, hanya numpang ki, ya pilih ki numpang. Nah, kemudian tahun perolehan. Kalau milik sendiri, tahun berapa itu rumah dibangun? Tanya orang tua tak. Kalau lupa orang tua tak, ingat-ingat ki dulu, perkirakan nih. Oh, waktuku SD dibangun itu rumah. Kelas 1 ke SD. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Misalnya karena umur kalian kan sekarang 17 tahun misalnya. Berarti 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2015. Klik tulis di sini. Misalnya 2015. Pilih tab. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya numpang ki, tahun berapa ki numpang? Nah, di situ ditulis. Nah, terus sumber listrik. Ini sumber listrik artinya pencahayaan listrik atau apapun yang kita gunakan dalam rumah. Misalnya dari PLN, pilih ki PLN, dari genset pilih ki genset, dari tenaga surya pilih ki tenaga surya, dari PLN atau genset silakan ya. Ini kalau tidak ada, pakai pelita ki di rumah atau pakai ki lilin, silakan pilih ki yang tidak, kalau tidak tertuang di sini ya. Jadi pilih ki tidak ada, ya. Jadi di sini untuk sumber listrik sudah jelas ya. Jadi pilih ki tidak ada ya. Jadi kemudian untuk daya listrik, ini daya listrik ya, tanyakan orang tua tak di rumah itu kilometernya daya listriknya berapa yang digunakan, berapa watts. Kalau misalnya 1000, 1300 atau 900 watt, silakan pilih 900 watt, 450 watts. Karena pengisian formulir data rumah ini akan menjadi salah satu aspek bagi tim KIP kuliah untuk memverifikasi apakah kalian layak untuk menerima KIP nantinya atau tidak. Jadi silakan diisi yang sebetul-betulnya ya. Jadi untuk luas tanah yang dimaksud di sini bukan rumah tanah, luasnya tanah tak. Jadi artinya apa? Luasnya tanah tak artinya apa? Misalnya ada lahan tak 25 kali
50 atau kali 100. Jadi kurang lebih itu 25 sampai 50 meter. Kalau tidak ada di sini misalnya di bawah dari 25 meter, ya pilih di atas. Kalau ternyata luas tanah tak di bawah dari 25 meter, sedikit G, ya pilih ini. Ya. Nah, terus luas tanah sudah NJOP per meter. Ini artinya nilai rumah tak, ya, nilai tanah tak per meternya. Artinya pajak rumah tak. Nah, itu ada nanti tertulis di kertas pajak yang dibayar orang tua tak. Jadi tanya orang tua tak kalau bayar pajak itu berapa dia bayar pajaknya rumah tak, ya, berapa pajak rumah tak dia bayar. Nah, tanya lihat di situ baru tulis mungkin di sini misalnya 500.000 dibayar pajak rumah per tahun, ya tulis mungkin 500.000. Nah, kemudian luas bangunan ini yang dimaksud rumah tak, ya. Tahu rumusnya luas toh, panjang dikali lebar, itu luasnya rumah tak. Kalau ternyata tidak sampai 25 meter luas rumah tak, ya pilih yang di bawah ini. Ini kurang lebih 25 meter, ya. Nah, kalau luas rumah tak seperti lapangan bola, ya pilih Miki di situ 100 sampai 200 meter. Ya. Oke, paham di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian bahan atap. Jelas di sini bahan atap. Kalau misalnya pakai genteng, pilih genteng. Kalau dicor rumah tak, pilih cor-cor. Kalau pakai seng rumah tak, pilih seng. Ya. Kalau ternyata rumah tak itu pakai atap rumbia, ini ada rumbia atau tanaman. Jadi pakai tanaman sebagai atap, ya pilih tanaman, ya. Nah, ada juga ini tanpa atap. Nah, enggak pakai atap rumah atap, enggak mungkin ya. Jadi bahan atap sudah jelas, kemudian kita lanjut ke bahan lantai. Bahan lantai ini yang dimaksud lantai rumah atap. Kalau ternyata keramik, pilih keramik, ya. Kalau kayu, pilih kayu. Kalau di plester rumah atap, pilih plester. Tapi kalau tidak di plester rumah atap, tinggal pakai tanah, ya pilih tanah, ya. Pilih tanah. Kemudian kita lanjut ke bahan tembok. Ya, bahan tembok ini maksudnya tembok rumah tak. Pakai kayu kah, di semen kah, di beton kah, atau dipakaikan seng. Kalau semisalnya ternyata itu rumah tak, ada sebagian di semen, ya. Nah, ada sebagian di semen, ada sebagian di tembok. Lihat Miki, yang mana lebih mendominasi di rumah tak? Di semen kah atau di tembok kah? Kalau ternyata misalnya yang mendominasi di rumah tak itu ternyata kayunya, sorry, atau semen atau tembok kayunya, berarti pilih kayu, ya, pilih kayu sebagai bahan tembok. Kalau mendominasi, kalau misalnya dua komponen di situ. Nah, selanjutnya mandi cuci kakus, artinya tempat tak mandi buang air itu, ya. WC tak sendiri atau bukan. Kalau WC tak sendiri, WC-nya di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau misalnya WC umum, berarti pilih berbagi pakai. Terus sumber air utama yang dimaksud itu yang dipakai mandi, yang dipakai makan, dipakai minum, ya. Termasuk juga yang yang kita pakai makan, untuk sumber air utama itu yang kita pakai minum, ya, yang kita pakai cuci beras misalnya. Nah, jadi di sini atau yang kita pakai masak, kita pakai mencuci, itu sumber air utamanya dari mana? Misalnya dari sumur, dari PDAM atau sungai mata air atau kemasan. Jadi kalau dari sungai jiki cuci baju di situ atau ambil air di situ untuk diolah di rumah, ya pilih sungai. Kalau ternyata ambil dari sumur, pilih sumur. Kalau air PDAM atau air pump, ya, ditampung terus dimasak, dipakai makan, dipakai cuci beras, pilih pakai PDAM. Ingat ya, sumber air utamanya. Terus jarak dari pusat kota. Yang dimaksud di sini dari tempat tak tinggal ke pusat kota tak. Artinya tinggal misalnya di Kakulasan, pusat kotanya Sulawesi Barat itu di mana? Di Mamuju. Jadi tulis Miki di situ. Berapa jarak dari rumah tak sampai kota Mamuju? Kalau Anda tahu perkirakan caranya itu gampang. Buka Google Maps, ya.
buka ki Google Maps, terus klik ki di situ, kasih aktif GPS tak, klik mungkin di situ, kota Mamuju. Nanti muncul untuk beberapa pilihan, ya misalnya kita pilih itu Pantai Manakara sebagai titik nolnya, klik mungkin sampai ke sana. Nah, berapa kilometer yang muncul? Tulis mungkin di situ. Berapa kilometer yang muncul, ya. Baru kita pilih, kita tulis di situ, ya. Jadi berapa jaraknya. Kemudian jumlah orang yang tinggal. Jumlah orang yang tinggal di rumah termaksud ayah dan ibu. Jadi di rumah yang tinggal sekarang itu di rumahnya orang tua yang sekarang tinggal siapa saja. Jadi misalnya kamu 4 orang bersaudara sama bapak sama mama berarti 6 orang. Atau ada tak tinggal juga, atau ada tante tak tinggal juga, atau ada sepupu tak tinggal juga. Jadi jumlahkan sama itu. Tulis Miki di sini. Jadi 6 orang, kita 4 orang, tambah orang tua 2, 6, tambah tak 1, 7, tambah sepupu tak 1, 8. Jadi 8 orang yang tinggal di rumah. Tulis Miki di situ. Baru perbarui data rumah. Ingat, ini tidak bisa diperbarui sebelum kita isi ini. Tempat format gambar ya, atau foto rumah. Jadi ini ingat, foto rumah tak dari depan, formatnya JPEG, maksimalnya 300 KB. Dari depan ki foto, kelihatan atap sama bawahnya, jangan ki setengah ya. Kemudian yang kedua itu kita isi juga foto ruang tamu atau ruang keluarga ya. Ini ruang keluarga, tempatnya nonton misalnya, keluarga ta ya. Tempat tak duduk-duduk cerita. Nah, di situ kita foto. Baru kita upload ke sini. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan mengenai tentang pengisian formulir data rumah, silakan disematkan di kolom komentar. Nanti langsung saya jawab satu-satu. Nah, untuk formulir pengisian data rumah saya anggap paham. Jadi nanti kalau selesai semua diisi, perbarui data di bawah ya. Nah, nanti akan checklist hijau di sini ya. Nah, untuk rumah kita selesai. Selanjutnya kita masuk ke aset. Ya, aset di sini kemarin sudah saya tes ada beberapa satu ya. Jadi kita lanjut. Jadi misalnya ada aset tak ya. Saya lihat dulu ada aset misalnya. Nah, nama barangnya apa? Ini aset yang dimaksud yang kita punya atau yang kita punya bersama dengan orang tua. Misalnya motor. Tulis di motor di sini. Ya, mereknya motor tak apa. Misalnya Shogun, tulis di Shogun. Ini jenis barang yang dimaksud, itu yang aset yang kita tulis apa itu? Alat transportasi atau alat kesehatan. Ya, otomatis kalau motor kan alat transportasi. Kalau kita tulis HP, berarti alat komunikasi. Ya. Jadi selanjutnya itu kita pilih jenis barangnya, baru tahun perolehannya. Maksudnya, kapan kita beli itu motor atau itu HP? Misalnya kita beli tahun 2010, tulis mungkin 2010. Nah, waktunya kita beli itu motor, kita cicil atau kita cash. Waktunya kita beli itu motor atau HP, kita cicil atau kita cash. Atau anu dikasih ki. Nah, kalau anu dikasih ki, pilih ki warisan. Atau hadiah, hibah. Tapi kalau kita bayar cash, tunai, ya pilih ki membeli dengan tunai. Kalau dicicil, pilih ki cicilan. Ya, ini lainnya kalau ternyata kita peroleh itu motor, tidak ada dalam pilihan yang tersedia di sini, silakan klik lainnya. Ya, sekarang untuk kondisi aset. Maksudnya itu motor atau HP yang kita tulis di sini, atau mobil yang kita tulis sebagai aset, sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang, bukan yang kemarin waktu kita beli ya. Sekarang bagaimana kondisinya? Masih berfungsi kah? Atau kurang baik nih fungsinya? Misalnya HP-nya sekarang tidak bisa nih sebagian tombolnya, atau setengah mati nih. Kadang ngeblank, berarti kurang baik nih fungsinya. Atau motornya misalnya buntu-buntu nih, berarti kurang baik nih fungsinya. Atau HP yang kita tulis di situ sudah rusak nih sekarang. Pilih ki rusak. Ya. Atau motor tak rusak nih sekarang. Kan biasa itu motor rusak masih disimpan di rumah, ya pilih ki rusak. Kalau HP kan biasa langsung diganti ya. Jadi pilih ki kondisinya yang sekarang ya, yang sekarang bukan yang pada saat dibeli, yang sekarang. Setelah itu harga beli. Maksudnya harga beli ini sesuai nota pembelian atau perkiraan harga beli ya. Harga belinya berapa dulu kita belikan itu motor tak atau HP tak atau mobilnya keluarga tak, berapa dulu dibelikan. Ditulis di sini. Misalnya HP 5 juta, tulis mungkin 5 juta misalnya, 5 juta. Begitu ya. Tulis 5 juta. Jadi terus harga jual. Harga jualnya sekarang.
Jadi kalau kondisinya masih baru sekarang kan tidak mungkin dijual sama dengan harganya dibeli. Contoh misalnya HP atau motor. Dulu dibelikan misalnya 23 juta, tapi sekarang kondisinya itu, kondisi barang atau aset itu sekarang misalnya kurang berfungsi. Ada yang tidak bagus, ada rusak-rusaknya. Nah, kalau dijual sekarang berapa kira-kira harganya? Perkirakan misalnya harganya 7 juta atau 5 juta. Nah, setelah itu tambahkan aset. Jadi kalau ditambahkan itu aset, tersimpan nanti itu nah di sini. Kalau ditambahkan aset, ada nanti di sini. Yang pertama HP, yang kedua nanti motor. Toh? Nah, jadi ada itu aset terisi. Dan di sini nanti aset itu tanda centangnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk kalau ada pertanyaan tentang pengisian aset, kalau Pak mau isi 5 aset, silakan tulis 5 aset. Kalau satu asetnya keluargaku Pak, asetku Pak, ya silakan tulis satu saja. Nah, selanjutnya rencana. Ya, sorry, ini ada prestasi. Prestasi ini opsional, artinya kalau ada prestasi tak isi, kalau tidak ada prestasi tak tidak usah diisi. Jadi misalnya kita isi formulir prestasi yang sudah punya prestasi misalnya ya, kita klik tambahkan prestasi. Ditambahkan prestasi ini kita klik misalnya nama kegiatannya, misalnya lomba vokal grup atau lomba nyanyi solo. Berarti jenis kegiatannya individu. Tingkatnya antara apa itu hari? Antara kecamatan, kalian wakilnya kecamatan Tomo, berarti itu tingkat kabupaten. Kalau kalian jadi wakilnya Kabupaten Mamuju, berarti namanya tingkat provinsi. Kalau ternyata kalian wakilnya Sulawesi Barat, pergi ke Jakarta, itu namanya tingkat nasional. Kalau kalian pergi ke Jepang atau di Indonesia jika bertanding tapi bawa nama Indonesia, berarti tingkatnya internasional. Nah, kalau misalnya jenis lombanya O2SN atau KSN atau FL2SN atau LDBI, tulis nih di situ jenis kegiatannya. Ini lomba kita ikuti secara individu, artinya sendiri jiki, tidak bertim, tidak pakai tim. Nah, berarti pilih individu. Tingkatnya apa? Kalau bertanding misalnya O2SN di Mamuju, ya, berarti tingkat kabupaten namanya itu. Karena di ibu kota ki bertanding tuh bawa ki sebagai perwakilan sekolah ki atau perwakilan kecamatan. Nah, dan kemudian tahun perolehannya itu yang dimaksud 5 tahun terakhir. Kalau 2015 ki dapat piagam atau dapat medali, berarti tidak dihitung itu. Yang 5 tahun terakhir, sekarang kan 2025. Berarti yang dihitung itu prestasi dari 2020 sampai 2025. Kalau prestasinya di bawah dari 2020, berarti tidak bisa dimasukkan. Nah, kemudian pencapaiannya. Di situ juara berapa, Ki? Misalnya juara 1, Ki. Pilih Ki juara 1. Sebagai finalis, Ki. Ya, pilih Ki sebagai finalis. Sebagai peserta, pilih sebagai peserta dan lainnya ya. Nah, dan kemudian sertifikatnya kita foto. Ingat formatnya JPEG maksimal 300 KB, baru kita upload. Setelah kita upload, ya, baru kita tambahkan prestasi. Diupload file piagamnya, sertifikatnya, kalau bisa jelas nama lombanya, tingkatnya, dan juara. Setelah itu ditambahkan. Kalau ternyata lebih dari satu prestasi, kita kan bisa ini lebih dari satu prestasi ditambahkan. Berarti tambah lagi prestasi. Jadi kasih masuk sebanyak-banyaknya. Tapi kayaknya maksimal di sini 3. Nah, tapi siapa tahu nanti yang tampilan ke depannya bisa lagi lebih banyak, ya silakan kasih masuk lebih banyak. Nah, jadi setelah prestasi ini adalah rencana, ya. Rencana. Jadi di sini rencana, untuk pengisian formulir rencana kita klik perbarui rencana. Jadi di perbarui rencana ini maksudnya rencana tak nanti bagaimana pada saat mau kuliah. Tinggal waktu misalnya mau kuliah di Makassar. Di Makassar nanti itu mau tinggal sama keluarga atau kenalan atau mau kos-kos atau kontrak rumah, pilih kos-kos atau kontrak rumah. Kalau belum ada rencana tak, pilih belum ada. Tapi kalau bisa harus ada rencana. Itu rencana bukan tidak ada rencana ya. Artinya kalau mau kuliah pasti sudah ada rencana tak kalau ada niat tak kuliah. Tapi kalau tidak ada niat tak kuliah, ya pasti belum ada rencana. Ngapain coba mau isi formulir
pengisian kartu KIP kuliah ini. Ya. Terus didukung nggak sama orang tua? Ya, didukung misalnya didukung sama orang tua, misalnya didukung, ya pilih didukung. Transportasi asal, maksudnya ini kendaraan apa yang kita gunakan dari Kakulasan atau dari Tomo menuju kampus atau kota tempatnya kampus yang nantinya kita mau kuliah di sana. Misalnya transportasi asal, misalnya dari Kakulasan mau ke Makassar karena kebetulan mau kuliah di UNM atau di Unhas atau di UMI dan lain sebagainya. Nah, naik apa Ki dari Kakulasan ke Makassar? Kalau naik mobil Ki atau naik motor pilih Ki jalur darat. Tapi kalau ternyata naik pesawat Ki lewat bandara, ya pilih Ki pesawat terbang. Ya, dan seterusnya, paham ya? Tapi kalau ternyata naik motor Ki dulu dari Kakulasan pergi di bandara. Toh di bandara nanti baru kini pesawat terbang. Berarti dua alat transportasi tak? Tulis Ki jalur darat, klik Ki, pilih Ki juga jalur pesawat terbang. Jadi dua. Untuk transportasi harian. Transportasi harian ini maksudnya nantinya ketika kuliah Ki dari tempat tak tinggal, dari kos-kos kita atau dari rumahnya keluarga tak tempat tak tinggal ke kampus Ki, kira-kira naik apa Ki itu? Naik motor sendiri Ki kah? Naik sepeda Ki? Atau naik PT-PT Ki? Atau naik bus umum? Atau Grab? Pilih Ki kendaraan umum? Atau lain-lainnya? Nah, lain-lainnya ini siapa tahu terbang Ki, ya. Pilih Ki lain-lainnya. Tapi kan tidak mungkin Ki terbang. Atau jalan kaki Ki, ya pilih Ki lain-lainnya. Nah, kalau misalnya naik Grab Ki, kendaraan umum. Biaya transportasinya berapa? Perkirakan Ki. Oh, misalnya kos Kak di sini kayaknya kalau Grab itu mungkin 10 sampai 20 ribu sampai di kampus. Nah, tulis biaya transportasi berarti 20 ribu. Ya, kalau ke sana. Tapi yang ditulis di sini PP, pulang pergi. Berarti kalau misalnya ke sana 20 ribu, terus dari kampus pulang ke kos lagi 20 ribu, berarti biaya transportasi per hari itu 40 ribu. Klik yang 40 ribu. Ya, baru perbarui rencana. Nah, setelah itu diperbarui rencana. Harus diisi nih, enak ya. Ini penting. Sebagai salah satu bahan pertimbangan tim KIP kuliah untuk mengverifikasi ya pengajuan tak sebagai calon penerima KIP kuliah ini layak atau tidak. Jadi ini harus diisi supaya anda tahu itu tim KIP kuliah layak diterima atau tidak. Jangan dikasih kosong ya. Nah, perkirakan saja. Kalau misalnya tidak ditahu Pak, jalan kaki kah karena belum pikir ada kosta atau naik motor ki nanti. Pilih ki dampak terburuk. Misalnya tidak kasih ki orang tua atau motor atau tidak ada motor tak. Yang kedua, ternyata jauh kampus tak dari tempat tinggal tak dari kos tak. Berarti tidak ada sepeda atau tidak mungkin ki jalan kaki. Berarti naik kendaraan umum ki. Nah, tidak mungkin ki naik PT-PT kalau masuk lorong misalnya kampus tak. Nah, karena putar-putar. Tidak mungkin kini ojek terlalu mahal. Berarti salah satu solusinya yaitu naik Grab ojek. Ya, berapa kira-kira biayanya? Oh, paling 14 ribu atau 20 ribu. Ya pilih nih 20 ribu. Pulangnya kembalinya lagi misalnya 20 ribu, berarti 40 ribu total biaya transportasi. Jadi yang diisi di sini di total biaya transportasi adalah total biaya pulang pergi yang akan kita gunakan dari kos atau dari tempat tinggal tak menuju kampus dan kembali lagi ke kos atau ke tempat tinggal tak. Paham ya? Untuk rencana. Jadi setelah kita isi semua ini, kalau ada kita isi semua, nanti bakal centang semua ini, centang hijau semua. Setelah centang hijau semua, nanti itu baru muncul ya, baru muncul itu seperti ini ya. Select namanya itu muncul itu kalau selesai semua diisi baru muncul seleksi. Ini contohnya kalau centang semua ya, ini. Centang semua. Nah, prestasinya tidak ada, berarti kali ini kan opsional. Nah, baru nanti muncul ini bagian formulir seleksi. Di sini caranya untuk finalisasi berkas tak. Jadi setelah muncul itu seleksi, pilih seleksi, klik seleksi. Setelah kita klik seleksi, ya, seleksi PTN SNPMB, ini sudah terdaftar yang dibawa. Ini UTBK atau SNBT. Berarti klik nanti di sini daftar seleksi. Tag daftar seleksi, ya. Oke. Silakan kita baca di sini nak ya.
sorry. Kita baca keterangan baik-baik ya, ini. Supaya tidak salah nanti. Toh? Keep tahun update 2014 sosial ekonomi, baca kategori UTBK. Data pilihan seleksi hanya dapat diisi satu kali dan tidak dapat diperbarui lagi setelah Anda memilih tombol simpan seleksi. Jadi tidak bisa kita simpan ini. Artinya sebelum kita simpan ini, pastikan semua tadi itu pengisian formulir data terisi, ya. Dan memang tidak ada yang dilewati. Kalau cocok klik centang di sini, ya, fakta integritasnya. Saya telah membaca fakta integritas di atas dan telah memahami ketentuan-ketentuan disebutkan. Ini fakta integritasnya. Baca kena. Orang tua saya, ayah ibu berpenghasilan kotor sebelum dipotong di bawah 4 juta. Untuk pegawai tetap yang dimaksud penghasilan termaksud mendapatkan dari sumber lain. Saya memahami bahwa kepalsuan data dapat menjadikan pembatalan. Dan seterusnya. Setelah itu, klik simpan seleksi. Ya, saya tidak simpan ini. Siapa tahu yang punya akun ini masih mau isi data-data yang lainnya. Karena tadi saya lihat masih ada yang kosong. Kayak biaya transportasi belum diisi. Ya, jadi simpan seleksi. Setelah disimpan seleksi nanti, ya, itu baru selesai Artinya, selesai ini pendaftaran KIP kuliah, tak selesai mendaftar. Artinya selesai dipermainkan. Kalau belum disimpan seleksi ini, berarti belum selesai permanenkan akun KIP kuliah. Paham ya? Jadi ini kita lihat ya. Kalau yang di atas di sini sudah terdaftar ini seharusnya kan ini SNBP, ini bukan di sini ya. Ini punyanya yang jalur undangan. Yang kita daftar di situ. Kita daftarnya di UTBK SNBT. Kalau jalur undangan dia daftarnya di SNBP. Tidak usah mendaftar di UTBK SNBT. Artinya yang jalur undangan kemarin silakan daftar di atas. Yang tidak masuk jalur undangan, ya jangan daftar di atas, daftar tak di bawah. Ya, UTBK SNBT. Paham ya? Setelah itu nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, sorry ya. Kita tunggu dulu. Jadi di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi bisa klik nanti. Saya kembalikan dulu. Bisa pilih nanti pendaftaran UTBK SNBT. Kalau ini untuk SNBP untuk jalur undangan. Jadi di sini pendaftaran UTBK SNBT. Kalau selesai permanenkan akun kita, klik begini. Buka kembali situs SNPMB atau pendaftaran SNBP, baru pilih kita di pendaftaran UTBK. Di sini ada 5 tahap ya. Tuh, zoom dulu. Ini ada tahap pertama itu melengkapi biodata. Jadi, lihat setelah finalisasi akun kita, lihat biodata sudah sesuai atau belum. Ya. Terus lihat kebutuhan khusus. Jangan macentang di sini kalau tidak bisu tidak tuli tidak lumpuh, tidak buta Ya, tapi kalau ada kita punya salah satunya di sini, maaf, silakan dicentang. Terus KIP kuliah, baca ini. Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, sehingga harus membayar biaya UTBK. Kenapa seperti ini muncul? Karena di sini kita di bagian seleksi ini belum terdaftar. Jadi daftar dulu di sini. Nah, daftar seleksi. Oke, di sini centang ini paling bawah. Baru sampai biru ini bagian simpan seleksi, baru simpan seleksi. Setelah disimpan seleksi, lihat di sini masih sama atau tidak. Kalau masih sama, tunggu dulu. Besok lagi kita buka ini SNPM Beta. Siapa tahu sudah berubah ya. Kalau sudah berubah ya, baru isi ini datanya orang tua tak. Siapa namanya bapak atau walita ya. Baca di bawah ini ya. Harus diisi sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah. Jadi lihat jasa tak. Kalau ada namanya bapak di situ atau wali, siapa yang tertulis di situ? Kalau bukan namanya bapak tak yang sekarang yang tertulis di situ, ya yang ada di ijazah ditulis, jangan yang sama sekarang yang ada di ijazah. Paham ya? Nah, kalau namanya ibu tak, siapa namanya ibu tak yang tertulis di akte kelahirannya? Lihat akte kelahirannya nah. Jangan bilang namanya bapak tak Jackson. Pakai JA, CK, Jackson, SON, Jackson.
Siapa tahu tidak begitu tulisannya. Nah, makanya perhatikan jasanya. Perhatikan jasa ta, lihat namanya bapak ta yang tertuang dalam ijazah itu. Ya. Nah, terus nama ibu. Nama ibu itu lihat di akta kelahiran, ya, siapa namanya ibu tak sesuai atau tidak, ya. Terus pendidikan ayah atau wali, pendidikannya bapak tak apa, ya, tidak sekolah ke tamat SD, sama seperti tadi pengisian pendidikan orang tua. Ini ibu sama juga, pekerjaannya bapak tak sekarang apa, pekerjaannya ibu tak sekarang apa, penghasilannya bapak tak sekarang berapa, ya, berapa penghasilannya orang tua tak sekarang berapa, ya. Nah, setelah disimpan misalnya penghasilannya 1 juta sampai 1.200.000, ya klik Miki. Terus berapa penghasilannya ibu, pilih juga jumlah tanggungan. Ini jumlah tanggungan ini sudah terverifikasi, artinya sudah diisi di verbal kemarin sesuai Mi itu, ya. Sudah itu simpan dan lanjutkan. Setelah kita simpan dan lanjutkan, nanti baru masuk ke bagian pemilih program studi. Oke. Untuk pendaftaran UTBK SNBT ini dari tahap melengkapi biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, dan mengunduh kartu peserta akan kita bahas pada video selanjutnya. Ya, setelah kalian konfirmasi ke saya kalau akun KIT kuliah telah difinalisasi. Setelah itu nanti akan saya minta satu akun untuk sebagai bahan yang akan menjadi tutorial dalam pengisian tahap-tahap pendaftaran UTBK ini. Ya, paham? Jadi sebelum berakhir video ini, saya minta tolong dan saya ingatkan kembali, video ini diperuntukkan bagi mereka calon mahasiswa baru yang mendapatkan kendala atau masalah atau kebingungan dalam pengisian formulir pengisian KIP kuliah. Jadi ingat, kalau masalah di pengisian formulir aset keluarga atau data keluarga, ya skip video ini, cari menit di mana pembahasan itu, di menit keberapa pembahasan itu dibahas. Ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kembali saya ingatkan, apapun kelak hasilnya, nak, artinya itulah yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Karena Tuhan itu tahu yang mana baik buat hambanya, buat umatnya dibanding kita. Jadi jangki pernah menyesal, jangki pernah mengeluh, jangki pernah insecure gara-gara hasil yang kita dapatkan atau pengumuman yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan. Ingat Kilena, setiap usaha tak yang maksimal, doa tak yang maksimal, dan tidak dapat hasil yang maksimal dari situ, berarti Tuhan itu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih berharga dari apa yang kalian inginkan. Jadi, all is well, ya, semua akan baik-baik saja. Tenang Ki ya, ingat Ki, muliakan orang tua tak, biar Tuhan angkat derajatmu semua. Minta restunya orang tua, jangan paksa orang tua, karena apapun, bagaimanapun bentuknya kalian nanti setelah tinggalkan sekolah, itulah yang terbaik menurut Tuhan buat kalian, buat keluarga kalian, buat agama kalian. Jadi ingat, sukses itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang yang ganteng, bukan untuk orang yang cantik, bukan untuk orang yang pintar juga, bukan juga untuk orang yang bodoh. Tapi sukses itu buat mereka yang mau bekerja keras, yang mau terus berusaha, yang tidak mudah pantang menyerah, dan selalu memberikan yang terbaik di setiap harinya. Ingat ya. Jadi sekian dari saya akhiri dengan ucapan dan doa, semoga kalian mendapatkan yang terbaik di setiap langkah dan doa kalian, dan kelak kalian menjadi orang yang jauh
lebih berharga dan bermanfaat untuk banyak umat. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.